Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Makalah Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara terdiri dari dua buah kata, yakni wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata Musa, yang berarti pulau-pulau, dan antara yang berarti diapit di antara dua hal, dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra India. Latar belakang: salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upayanya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Tujuan: untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, untuk mengetahui pengertian wawasan Nusantara, dan untuk mengetahui kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu ada asas wawasan Nusantara, terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. C. Arah pandang wawasan Nusantara ke dalam. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah dan aspek sosial. Lalu keluar mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan agar dapat menetapkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, D. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Pertama, ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukannya sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Yang kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, tujuan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Saran: dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa, hendaknya ditanamkan sikap wawasan Nusantara sejak dini sehingga kecintaan mereka bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.